Tak terima warungnya diguna-guna. Ia minta bantuan dengan orang Bunian, Ibu Sarah yang tinggal di desa Lubuk Bambu, yang berumur 50 tahun, ibu yang dikenal baik, dan sering membantu orang. Ia terkena gangguan, warungnya yang begitu ramai kini sepi tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Ibu Sarah berjualan nasi goreng yang telah bertahun-tahun, warungnya yang dulu ramai, penuh pelanggan setiap malam ia menerima puluhan pelanggan dan kadang Ibu Sarah sampai samap kewalahan saking banyaknya pembeli. Hari semakin hari, penghasilan Ibu Sarah semakin menumpuk, kehidupan Ibu Sarah serba berkecukupan, kebun Ibu Sarah semakin meluas, namun tidak disangka, tidak diduga, Ibu Sarah dapat cobaan, melalui pandangan orang-orang dengki, dan tangan-tangan orang dengki. Setiap harinya warung Ibu Sarah diperhatikan oleh warung tetangga, tergeraklah hati tetangga ingin berkhianat kepada Ibu Sarah, karena iri dengan si ibu, tetangga Ibu Sarah merasa tersaingi oleh warungnya. Tetangga Ibu Sarah yang bernama Ibu Sinah mencoba membuat cerita fitnah, agar supaya warung Buk Sarah sepi. Namun karena masakan Ibu Sarah sangat cocok di selera pelanggannya, pelanggan Ibu Sarah tetap membeli. Pada suatu hari dengan rasa penuh iri dan dengki, Ibu Sinah pergi mencari orang tua, guna untuk mengguna-guna warung Ibu Sarah. Buk Sinah meminta agar supaya orang tua itu menutup warung itu dengan mantranya yang sangat sakral. Si bapak dukun itu menyuruh Ibu Sinah mencari air, bekas mandian jenazah, dan tanah kuburan. Ibu Sinah pun mencarinya. Selang beberapa lama kemudian, ibu itu mendapatkannya. Ia membawa ramuan itu ke rumah dukun itu, lalu dukun itu pun menjampi-jampi air dan tanah kuburan itu. Setelah itu, Ibu Sinah membawa ramuan itu untuk ditabur ke sekeliling halaman rumah Ibu Sarah. Setelah itu, dia menaburkannya ke halaman warung Ibu Sarah. Beberapa minggu kemudian, warung Ibu Sarah sudah tidak seperti biasa. Kini warung itu tidak lagi ramai dikunjungi pelanggan. Setelah beberapa bulan warung itu sepi total, tidak ada lagi satu pembeli pun yang datang. Ibu Sarah pun heran mengapa warungnya tidak seperti biasanya, sampai-sampai jualannya berulat dan sering basi. Si ibu heran warungnya menjadi aneh. Buk Sarah mencoba mengganti seluruh masakannya dengan yang baru, namun hal yang serupa tetap terjadi, makanannya basi dan berulat. Kini warung Ibu Sarah tidak pernah dikunjungi lagi. Ibu Sarah pun pergi meminta bantuan tetangga untuk meruqyah warungnya. Beberapa hari kemudian, warung ibu sudah dikunjungi pelanggan, namun tidak lagi seperti biasanya. Beberapa bulan kemudian Ibu Sarah jatuh sakit, yang sakitnya tidak bisa dijelaskan. Kini warung Ibu Sarah sudah tutup. Ibu Sarah sudah tidak bisa apa-apa, ia sakit warungnya tutup. Namun Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Di dalam renungan Ibu Sarah yang sedih, ia pun selalu melaksanakan sholat malam. Ketika itu ia teringat doa memanggil orang Bunian warisan kakeknya. Kakek Ibu Sarah pernah berpesan, dan memberi doa memanggil orang Bunian, dengan menyalakan dupa lalu memanggilnya di saat tengah malam. Malam itu juga Ibu Sarah pergi mencari dupa, lalu Ibu Sarah mempersiapkan lilin dari sarang tawon, dan kembang pinang 3 ranting, dan juga daun kelapa kuning. Setelah jam 12 malam, Ibu Sarah membakar dupa, dan menyalakan lilin itu, lalu Ibu Sarah pun membaca doa, dan syair untuk bangsa Bunian itu. Tak berapa lama kemudian, terdengarlah suara dari belakang rumah Ibu Sarah, memanggil, seraya berucap salam. Di keheningan malam itu, muncullah sosok kecil, dari belakang rumah, mengenakan baju putih serta peci hitam. Ibu Sarah menggigil ketakutan. Tidak perlu lama-lama, orang Bunian itu berkata, warungmu ditutup oleh jampi tetangga depan rumah. Carikan aku air yang diambil dari masjid sebanyak 7 masjid. Lalu Ibu Sarah menanyakan, kenapa dia menjampi aku, apa salahku kepadanya, ucap ibu. Orang Bunian menjawab, salahmu tidak ada, hanya dia saja yang iri kepadamu. Jawab orang Bunian. Ibu pun terdiam. Lalu orang Bunian berkata, malam Jumat esok harus kau dapatkan air itu, akan kubasuh halaman warungmu yang penuh dengan jembalang mayat, ucap orang Bunian itu. Lalu si ibu pun merasa gembira karena ia berharap warungnya pulih kembali seperti biasa. Keesokan harinya Ibu Sarah pun pergi, dia mencari air masjid sebanyak 7 masjid, satu persatu masjid ia kunjungi. Lalu Ibu Sarah pun telah mendapatkan air itu. Namun Ibu Sinah sudah mengetahui bahwa Ibu Sarah akan berobat. Rasa dengki si ibu semakin menjadi-jadi. Setelah malam Jumat, Ibu Sarah kembali menyediakan lilin dari sarang tawon, dan kembang pinang dan daun kelapa, guna untuk memanggil orang Bunian kakeknya kembali, serta menyerahkan 7 air masjid itu. Setelah malam Jumat dan waktu sudah sampai pukul 12, ibu pun memulai ritualnya, membacakan syair-syair dan mantra pemanggil orang Bunian itu. Lalu terdengarlah suara lirih berucap salam. Orang Bunian itu pun muncul di depan Ibu Sarah. Lalu Ibu Sarah mengucapkan salam seraya berkata, wahai datuk, ini air 7 masjid yang aku cari, maka bantulah aku mencuci halamanku ini, ucap ibu sambil menangis.
lalu orang Bunian itu memasukkan air itu ke dalam bejana. Dia membaca doa-doa tertentu. Tak lama kemudian Datuk Bunian itu memberikan air itu kepada Buksara, dengan mengatakan, buanglah air ini ke halaman rumahmu, dan langkahlah dari pintumu sebanyak 5 langkah. Setelah 5 langkah, bekas pijakan kakimu cangkullah sedalam 1 jengkal, ucap orang Bunian itu. Dengan penuh rasa takut dan penasaran ibu pun melakukannya malam itu. Ibu Sarah menyiramkan air itu ke halamannya, lalu Ibu Sarah berdiri di depan pintu, dan melangkah sebanyak 5 langkah. Dan Ibu Sarah pun mencangkul bekas pijakan kakinya sedalam 1 jengkal. Tiba-tiba Ibu Sarah mendapati bambu kuning yang dibalut dengan kain kafan. Di dalam bambu itu terdapat tanah hitam dicampur serbuk kemenyan yang telah digiling halus. Lalu orang Bunian itu memerintahkan Ibu Sarah agar supaya membuang tanah bambu kuning itu ke sungai yang mengalir. Malam itu juga Ibu Sarah pergi ke sungai desa sebelah untuk membuang bambu itu. Setelah itu orang Bunian berpamitan pulang. Si ibu pun mengucapkan terima kasih kepada orang Bunian itu. Namun sebelum pulang orang Bunian itu berpesan kepada ibu, agar supaya ibu senantiasa beribadah dengan tekun, dan banyak-banyak berdoa. 3 hari kemudian, tiba-tiba warung tetangga jadi sepi. Pemiliknya Ibu Sinah jatuh sakit, badannya menghitam, wajahnya menghitam, tubuhnya setiap hari menggigil walau hari sedang panas. Ibu Sinah tiap malam pun kesurupan, akibat ulahnya sendiri. Berbagai macam obat tidak bisa menyembuhkan Ibu Sinah, puluhan dukun sakti pun tidak bisa mengobati Ibu Sinah. Ibu Sinah kini menyesali perbuatannya, dia ingin meminta maaf kepada Ibu Sarah, namun ia merasa malu. Ibu Sarah kini mencoba membuka warungnya, suasana warungnya pulih seperti semula. Pelanggan sangat ramai, dan ia tidak dendam kepada Ibu Sinah, jadi kelihatan bahwa yang batil itu tidak akan kekal. Sampai disinilah pembahasan kita di video ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.